Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Coding Developer. Nah, di video kedua dari playlist data mining ini, proses KDD pada dataset online retail. Nah, sebelumnya pada video pertama kita sudah melakukan pre-processing data. Yang belum melihat bisa lihat di link deskripsi ini. Dan di mana preprocessing sebelumnya itu membersihkan data dari missing value, duplikat, outlier, dan lain sebagainya. Dan hasilnya adalah data bersih yang siap untuk dianalisis. Nah, di video ini kita akan menggunakan data bersih tersebut untuk melakukan klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Kita akan memprediksi apakah seorang pelanggan itu loyal atau tidak loyal berdasarkan pola belanjanya. Nah, kenapa ini penting? Nah, mengapa perlu mengklasifikasikan data bersih tersebut menggunakan algoritma decision tree? Karena bagi bisnis retail, mengetahui pelanggan mana yang loyal membantu memberikan perlakuan khusus, misalnya program membership, diskon, atau promo yang ditargetkan. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, sama seperti video pertama, kita akan menginstal MLX Extend dan mau Google Drive. Library utama yang kita pakai kali ini adalah scikit-learn, khususnya Decision Tree Classifier untuk algoritma Decision Tree-nya ya. Dan Train Test Split untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Nah, Google Drive sudah termount dan semua library berhasil diimport ya. Ini yang sebelumnya untuk hasil pada video pertama udah saya simpan di sini. Nah, ini prosesnya juga sama. Kita akan menginstal mount drive dan lain sebagainya yang sudah di-set pada kode yang bisa kalian lihat pada video ini. Langsung saja kita jalankan run. Kita tunggu, masih loading. Nah, jadi bisa kalian lihat ini udah ada komennya ya, bisa kalian baca bahwasanya library dari scikit-learn di mana untuk machine learning ini yang pertama ada from sklearn model selection, import, train test split ini untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Lalu untuk form sklearn tree import, ini ada peringatan seperti ini, kalian klik aja connect, lalu lanjutkan. Nah, saya lanjutkan. Yang from sklearn tree import decision tree classifier ini untuk algoritma decision tree-nya. Lalu ada from sklearn matrix import ini untuk metrik evaluasi model. Terus untuk akurasi score ini untuk mengukur seberapa benar prediksi keseluruhan. Lalu untuk confusion metric atau matrix kebingungan ini untuk mengukur TP atau true positif, false positif, FN false negatif, dan TN true negatif. Lalu untuk classification report ini untuk laporan lengkap mencakup precision, recall, dan avalanche score. Nah, ini runnya udah selesai. Nah, kalian bisa lihat di sini outputnya ya, mount add slash content slash drive, dalam artian si notebook ini udah terkonek dengan Google Drive yang udah kita siapkan sebelumnya pada video pertama ya. Nah, kalau udah berhasil kita lanjut ke step 2. Oke, pada step 2 ini kita akan load data bersih yang sudah disimpan di video pertama ya. Hasilnya ada di sini. Ini adalah hasil dari running notebook yang ada di video pertama. Kalian bisa nonton dulu kalau belum nonton. Nah, lalu file yang bernama online retail claim tadi itu akan di load terlebih dahulu, yang selanjutnya nanti akan di fitur engineering ya untuk menyiapkan fitur dan label. Nah, langsung saja kita running sambil menunggu. Nah, udah selesai. Di sini outputnya data bersih berhasil dimuat ya, jumlah barisnya yaitu 318.000
035, jumlah kolomnya ada 9. Nah, di sini tertera kolom tersedianya ada apa aja, ada kolom invoice no, stock code, description, quantity, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita lanjut ke step berikutnya, step 3. Nah, oke, pada step 3 ini pada bagian fitur engineering, untuk klasifikasi kita perlu dua hal ya, yaitu fitur dan label. Nah, untuk fitur itu dilambangkan dengan huruf X dan label dilambangkan dengan huruf Y. Nah, fitur atau X adalah variabel independen yang digunakan untuk memprediksi ya. Sedangkan label atau Y itu variabel dependen yang ingin diprediksinya. Jadi antara variabel X dan Y itu saling berkaitan. Nah, untuk strateginya kita akan mengelompokkan data per pelanggan berdasarkan customer ID, lalu akan dihitung metrik-metriknya yang mencerminkan perilaku belanja mereka. Nah, labelnya itu ada pelanggan dengan jumlah transaksi di atas median, dikategorikan loyal dan sisanya tidak loyal ya. Nah, langsung saja kita running. Nah, sudah selesai. Di sini bisa dilihat outputnya ya. Jumlah pelanggannya itu 4125. Nah, di sini udah ada statistik fiturnya, the count, min, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini untuk sel yang kelima ini kita akan mengkelompokkan data per customer ID yang ada di sini menggunakan group by, lalu akan dihitung total belanja, yaitu total uang yang dibelanjakan pelanggan ya, lalu ada jumlah transaksi, berapa kali pelanggan bertransaksi menggunakan invoice no yang unik, lalu jumlah produk itu untuk berapa banyak produk berbeda yang dibeli, ditandai dengan stock code unik ya. Lalu selanjutnya untuk rata-rata KDI, itu untuk rata-rata jumlah item per baris transaksi, dan rata-rata belanja itu untuk rata-rata belanja per baris transaksi. Nah, jadi dari 342.000 baris transaksi, kita akan mengagregasi menjadi sekitar 4.000 pelanggan unik, masing-masing punya profil perilaku belanja. Langsung saja kita running. Nah, udah selesai. Nah, di sini bisa kalian lihat median jumlah transaksi itu 2,0 ya. Terus untuk distribusi labelnya, loyal itu ditandai dengan angka 1, tidak loyal ditandai dengan angka 0. Yang loyal itu ada 1937 pelanggan, sekitar 47,0%. Sedangkan yang tidak loyal itu berjumlah 2188 pelanggan atau sekitar 53,0%. Nah, untuk selanjutnya sel yang ke-6 kita akan membuat labelnya. Kita akan menggunakan median jumlah transaksi sebagai batas. Kenapa median bukan min atau rata-rata? Karena median lebih tahan terhadap outlier ya. Kalau ada beberapa pelanggan yang bertransaksi ribuan kali, min akan tertarik ke atas, tapi median tetap lebih stabil. Nah, pelanggan dengan jumlah transaksi di atas median sama dengan loyal atau angka 1 tadi ya. Terus untuk pelanggan dengan jumlah transaksi di bawah atau sama dengan median itu dianggap tidak loyal atau diwakili dengan angka 0. Nah, distribusinya nanti cukup seimbang ya. Untuk ini bagus untuk klasifikasi karena model tidak akan bias ke satu kelas. Langsung saja kita running. Nah, sesuai prediksi, distribusi untuk kelasnya itu cukup seimbang ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk klasifikasi karena model tidak akan bias ke satu kelas sesuai prediksi yang awal tadi. Terus selanjutnya ke step 4. Langsung saja kita mulai. Nah, untuk ini step 4 sekarang kita akan membagi
data menjadi dua sebelum melatih model ya. 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Nah, 80% data latih ini mencakup model belajar dari data ini, dan 20% yang data uji ini untuk menguji kemampuan model pada data yang belum pernah terlihat. Langsung saja kita run dulu. Dan selesai ya, di sini bisa lihat data berhasil dibagi, data latihnya itu 3.300 baris dan data ujinya 825 baris. Lalu distribusi label di data latih, yang loyal itu sebanyak 1.550, yang tidak loyal 1.750. Untuk yang di data uji, yang loyal itu berjumlah 387 dan yang tidak loyal berjumlah 438. Langsung saja kita lanjut ke step berikutnya. Kita run terlebih dahulu. Nah, udah selesai ya. Jadi yang sel barusan kita run ini untuk membangun model decision tree menggunakan algoritma si 4.5 tadi. Nah, si 4.5 itu menggunakan konsep entropi untuk memilih atribut terbaik sebagai not pemecah di setiap level pohon. Nah, entropi ini mengukur ketidakmurnian data. Entropi 0 atau yang tadi biasa kita sebut yang pelanggan tidak loyal, itu data murni semua satu kelas, yang sedangkan entropi 1 pelanggan yang loyal itu data paling tidak murni 50/50 dua kelas ya. Lalu untuk rumusnya itu entropi sama dengan minus sigma PI kali log 2 PI. Nah, di scikit-learn si 4.5 itu setara dengan decision tree classifier atau kriterion sama dengan entropi. Nah, selanjutnya untuk step berikutnya ini kita akan mengset kriterion atau entropinya untuk menggunakan information gain setara si 4.5 ini ya. Dan max depth itu 5 untuk membatasi kedalaman pohon maksimal 5 level ya. Nah, kenapa kita batasi kedalamannya? Karena untuk mencegah overfitting. Nah, overfitting itu apa sih? Overfitting itu ketika model terlalu menghafal data latih sampai tidak bisa menggeneralisasi ke data baru. Nah, jadi semakin dalam pohon, semakin kompleks model dan semakin besar risiko overfittingnya. Nah, langsung saja kita run. Nah, ini prediksinya selesai ya. Lalu selanjutnya langsung saja kita run sel berikutnya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk evaluasi model mencakup accuracy, precision, recall, dan event score. Itu yang tidak loyal itu precisionnya 0,84, recallnya dapat 0,87, event score-nya dapat 0,85, dan supportnya dapat 438. Sedangkan yang loyal precisionnya sama dengan yang tidak loyal yaitu 0,84, recall-nya menurun yaitu 0,82, dan event score-nya menurun juga yaitu 0,83, dan supportnya 387. Nah, sisanya bisa kalian baca seperti ini kurang lebihnya ya. Ya, akurasi modelnya itu kurang lebih di 84,24% ya. Nah, selanjutnya untuk perhitungan confusion metric ya, untuk matriks kebingungan ini kita run dulu. Jadi confusion metric ini untuk menunjukkan perbandingan prediksi versus nilai aktual ya. Nah, sudah selesai run. Di sini bentuk diagramnya seperti ini. Jadi untuk penjelasannya confusion metric ini, yang true negatif ini mendapatkan 379 dalam artian benar diprediksi tidak loyal. Yang false negatif itu 59 dalam artian salah diprediksi loyal padahal tidak loyal. Dan untuk yang false negatif ini 71 dalam artian salah diprediksi tidak loyal padahal loyal. Yang terpositif dapat 316.
dalam artian benar diprediksi secara loyal. Nah, confusion metric ini ya untuk memprediksi seberapa benar atau seberapa salah atau seberapa palsu model yang udah berhasil kita latih pada sel ini ya. Nah, pada sel ini. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke step 7. Langsung saja kita jalan. Nah, step 7 ini untuk apa sih? Step 7 ini untuk memvisualisasikan pohon keputusan atau decision tree-nya. Nah, ini salah satu keunggulan utama decision tree. Kita bisa melihat logika modelnya secara visual. Setiap node akan menampilkan kondisi pemecahan, misalnya total belanja kurang dari sama dengan 3000, atau entropi di node tersebut, lalu jumlah sampel dan distribusi kelas mencakup tidak loyal dan loyal. Nah, ini kalian bisa lihat warna oranye menunjukkan dominan tidak loyal, sedangkan yang warna biru ini menunjukkan dominan loyal. Nah, dari pohon ini kita bisa membaca ya, kalau total belanja pelanggan di bawah sekian dan jumlah produk di bawah sekian, itu maka pelanggan cenderung tidak loyal ya. Ini sangat mudah diinterpretasi. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan feature importance, di mana fitur ini untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi tiap fitur terhadap keputusan model. Semakin tinggi nilainya, semakin penting fitur tersebut. Inilah salah satu keunggulan decision tree yang mudah diinterpretasi. Langsung saja kita running fitur importance-nya. Di sini kalian bisa lihat. Ini fitur importance menunjukkan fitur mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan model ya. Nah, ternyata kalian bisa lihat ya, total belanja adalah fitur yang paling penting. Ini masuk akal karena pelanggan yang total belanjanya besar cenderung loyal. Nah, ini salah satu keunggulan decision tree ya. Kita tidak cuma tahu prediksinya, tapi juga tahu mengapa model membuat prediksi tersebut. Model yang bisa dijelaskan ini namanya interpretable model. Sangat dihargai di dunia bisnis, sangat-sangat dihargai. Lalu selanjutnya kita masuk ke step 8, langsung saja kita running. Nah, yang untuk step 8 ini untuk mengkaitkan hasil klasifikasi dengan konteks bisnis retail ya. Dalam artian kita merangkum. Jadi sebelumnya itu saya sudah melaksanakan atau melakukan eksperimen dulu, lalu baru saya buat video ini sehingga saya bisa menyimpulkan uh, hal ini dengan lebih maksimal ya. Jadi akurasi model sekitar 84%. Itu artinya model mampu memprediksi loyalitas pelanggan dengan cukup baik ya, sesuai dengan hasil yang sebelumnya ya. Kalian bisa lihat tadi. Lalu untuk fitur yang paling penting itu ternyata adalah total belanja ya. Jadi artinya total belanja ini adalah faktor utama penentu loyalitas. Seberapa loyal sih pelanggan tersebut. Dan lalu untuk rekomendasi bisnis retail ya, untuk identifikasi pelanggan loyal itu berikan program membership atau diskon khusus ya, sesuai dataset yang kita punya tadi. Nah, lalu selanjutnya yang pelanggan tidak loyal sebaiknya dikirimkan sebuah promosi target untuk meningkatkan engagement. Lalu untuk yang fokus pada fitur terpenting itu jika total belanja paling penting maka buat program reward berdasarkan nilai belanja ya. Nah, selanjutnya untuk bisnis retail bisa menggunakan model ini secara berkala untuk memantau perubahan loyalitas pelanggan. Jadi memang algoritma SIM435 ini atau decision tree ini sangat-sangat 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 recommended untuk sebuah bisnis yang retail. Lalu untuk kelebihan SIM435 ini atau decision tree, yaitu kelebihannya mudah diinterpretasi, bisa divisualisasikan sebagai pohon ya, seperti gambar sebelumnya ini.
Lalu tidak memerlukan normalisasi atau scaling data. Nah, yang terakhir bisa menangani data kategorik dan numerik. Nah, akan tetapi setiap kelebihan ada kekurangan. Nah, kekurangannya SIM45 ini rentan terhadap overfitting jika pohon terlalu dalam, terlalu sensitif terhadap perubahan kecil pada data, dan perlu pruning atau batasan kedalaman untuk generalisasi yang lebih baik. Nah, kurang lebih seperti itu proses klasifikasi menggunakan algoritma SIM4.5 atau decision tree ya. Nah, intinya kita berhasil membangun model yang bisa memprediksi loyalitas pelanggan dengan akurasi sekitar 84,24%. Fitur yang paling menentukan loyalitas adalah pola belanja, dan model ini bisa langsung diterapkan oleh bisnis retail untuk mengidentifikasi pelanggan potensial sesuai dataset yang ada. Nah, di video selanjutnya kita akan melakukan clustering menggunakan algoritma Cummings. Kita akan mengkelompokkan pelanggan ke dalam segmen-segmen berdasarkan perilaku belanja mereka menggunakan analisis RFM, resensi, frekuensi, monetary. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.